Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Daniel Leonufna dari Jakarta. Beliau akan membawakan Kejadian 1. Selanjutnya waktu saya akan berikan kepada hambanya, Pak Pendeta Daniel. Silakan Pak Pendeta. Shalom. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan yang dimana saya diberikan tema di kitab Kejadian pasal 1. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ini tidak mudah juga untuk dijelaskan dan butuh waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan bagian firman Tuhan ini tentang penciptaan yang kita sama-sama tahu adalah tertulis dari dalam kitab Kejadian, mengawali Alkitab yang kita pahami, yang kita baca sehari-hari. Dan saya berterima kasih sebab di sini kita akan sama-sama belajar tentang Kejadian pasal 1. Kita sama-sama memahami bahwa kitab Kejadian ditulis oleh Musa, seorang abdi Allah yang dipercayakan untuk menuntun umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan dalam perjalanannya Tuhan mengilhamkan kepada Musa tulisan-tulisan yang harus ditulis supaya manusia itu memahami arti dirinya dan juga memahami Allah penciptanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulisan ini sekitar abad 14 sebelum Masehi, dan kalau jarak dengan kita sampai saat ini ya lebih kurang 3.500 tahun ya. Satu rentan waktu yang sangat lama sekali. Yang sangat lama, dan kita bersyukur bahwa firman ini terpelihara sehingga kita bisa memahami cerita tentang penciptaan dan bagaimana Allah menciptakan bumi ini, sehingga kita memahami hakikat kehadiran kita di dunia ini lewat penciptaan. Apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, yang kita harus perbuat, dan apa yang Allah inginkan supaya kita memahami Allah, dan kita bisa mengagungkan Dia. Kita bersyukur sekali saudara yang terkasih, dan dalam kitab Kejadian ini ada 50 pasal, tetapi saya diberikan kepercayaan untuk menceritakan atau menseringkan kitab Kejadian pertama, bahwa kita tentu akan bertanya-tanya tentang pelaku-pelaku di dalam Kejadian pasal pertama tentang penciptaan ini. Kalau kita bertanya siapa yang menciptakan, tentu kita dalam iman kita, dalam percaya kita memahami bahwa yang menciptakan adalah Allah semesta alam, Allah Elohim. Dan tentu ini juga sekaligus menggambarkan bahwa Tritunggal Allah tercermin dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa
tulisan tentang penciptaan ini ada untuk meyakinkan kita, sebab kita sendiri juga sama-sama mengetahui bahwa begitu banyak teori tentang penciptaan alam semesta. Ya, mungkin bapak-bapak yang lebih memahami pengetahuan umum, ada begitu banyak teori yang menceritakan ya tentang kejadian atau terjadinya jagat raya atau alam semesta. Nah, kalau kita melihat bahwa ada salah satu teori yang sangat terkenal, yaitu teori Big Bang atau ledakan yang besar yang dicetuskan oleh A.B. Lemaître tahun 1920. Dan dari ledakan itu, ya, itu ada gumpalan-gumpalan atom yang kemudian membentuk galaksi, di mana dalam galaksi itu ada bumi kita. Nah, itu ada teori yang menyatakan tentang itu. Dan kemudian kita melihat juga ada teori-teori lain tentang penciptaan manusia. Ada teori Charles Darwin, ya, yang orang begitu sangat kenal, ya, bahwa manusia itu berasal dari primata, ya, monyet, kemudian dia mengalami satu perubahan evolusi dan kemudian menjadi manusia. Nah, tetapi kalau kita melihat dari rentan waktu penciptaan, ya, atau rentan waktu munculnya teori-teori itu, itulah sangatlah baru. Sangatlah baru. Dan saya pribadi, saya sangat tidak percaya itu. Sebab teori-teori itu adalah teori yang bersifat konspirasi, yang sumbernya kita tidak bisa pahami dengan jelas dari mana sumber dia mengatakan itu. Nah, tetapi saya sebagai orang percaya, saya sangat memahami, sangat percaya bahwa apa yang tertulis dalam kitab Kejadian ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa, ya, adalah hal yang sangat tidak terbantahkan, ya, yang sangat tidak terbantahkan. Kenapa demikian? Pertama, bahwa penulisan tentang penciptaan alam semesta itu ditulis, ya, oleh Musa, dan Musa sendiri mengalami pertemuan dengan Tuhan, dengan Allah, di mana Allah sendiri yang mengatakan apa yang harus Musa tuliskan supaya manusia memahaminya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 34 ayat 1 sampai 4, itu jelas bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan apa yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Jadi pertama, bahwa sumbernya itu adalah Allah sendiri. Itu yang membuat saya yakin tentang penciptaan alam semesta oleh Allah. Dari pribadi saya membantah bahwa teori-teori lain itu hanya sifatnya konspirasi saja. Yang kedua, dari rentan waktu penulisan, kalau kita lihat dari penciptaan ke Musa, itu rentan waktunya tidak begitu jauh. Tetapi kalau dari penciptaan sampai dengan para ahli yang mencetuskan teori itu sangatlah jauh. Ya, pertama, sumbernya adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, rentan waktu penciptaan sampai kepada ahli-ahli yang membuat teori konspirasi itu sangatlah jauh. Dan ini menjadi dasar saya sangat percaya apa yang dituliskan Musa di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan. Ada banyak cerita, versi yang beredar bahwa penciptaan alam semesta itu berasal dari dongeng-dongeng dan lain-lain. Tetapi inilah yang saya yakini. Nah, hal yang ketiga adalah, jika kita melihat kalau teori Big Bang itu yang dikemukakan, terjadi ledakan, maka hanya sebatas itu dan tidak menceritakan tentang bagaimana keteraturan dalam penciptaan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa bumi diciptakan demikian hebatnya, bumi saja yang kita kenal, ya, belum di benda-benda lain di luar angkasa. Demikian hebatnya, tentu berasal dari satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan tidak mungkin dari satu ledakan muncul
keteraturan-keteraturan yang terjadi di bumi pada masa diciptakan. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 1 itu, kita lihat bagaimana Allah itu bekerja dalam satu keteraturan yang luar biasa, satu sistem yang sangat luar biasa. Ya, Kejadian pasal 1 kalau kita lihat dari pertama, dari susunan penciptaan, yang membuat saya yakin bahwa ini diciptakan oleh satu oknum yang sangat luar biasa, yang sangat hebatnya. Nah, kalau saya boleh baca, saya baca kembali buat kita semua. Ayat pertama, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau dalam bahasa saya sendiri, saya mengatakan bahwa sebelum Allah meletakkan dasar-dasar bumi itu, dia melakukan pemetaan yang luar biasa. Surveyor yang hebat itu Allah itu sendiri. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Dan dia melakukan pemetaan untuk kemudian nanti meletakkan dasar-dasar bumi. Kemudian dia melakukan urutan-urutan penciptaan. Ya, dan kita lihat seterusnya dari ayat ketiga dan seterusnya, susunannya itu begitu sistematis sampai pada ujungnya di Kejadian 26 ayat dan Kejadian 1 ayat 26 dan 27 bahwa usernya adalah manusia. Nah, logika kita mengatakan kalau umpamanya ya bumi itu asal terbentuk begitu saja, ya terjadi begitu saja, kita nggak bisa tahu siapa yang duluan tercipta. Bayangkan kalau umpamanya bumi itu belum berbentuk dan gelap gulita kemudian manusia sudah ada, daratan itu belum dipisahkan dengan lautan, bagaimana bisa manusia itu hidup, seperti apa bentuknya? Dan itu sangat tidak bisa diterima bagi saya. Dalam akal pikiran saya sangat tidak bisa terima. Dan keteraturan itulah yang Allah buat. Dan pada ujungnya, setelah semua tertata dengan baik, tersedia dengan baik, maka Allah menciptakan yang terakhir adalah user atau penggunanya atau manusia. Ya. Dan ini satu hal yang menjadi dasar yang kuat. Saya sangat yakin bahwa ini mematahkan teori-teori yang ada. Dan luar biasa sekali Allah kita. Nah, dan ini juga merupakan konfirmasi bahwa manusia adalah ciptaan yang spesial, yang khusus. Sehingga Allah menjadikan seluruhnya untuk kita manusia sebagai penggunanya, sebagai usernya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, susunan penciptaan yang sangat detail, ya, sangat detail, berurutan, tidak acak-acakan, menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta hanya oleh Allah yang bekerja dalam sistem dan tatanan yang teratur. Kita punya Allah bukan Allah yang acak-acakan, yang berantakan, ya. Tetapi Allah yang bekerja dalam sistem dan dia sangat detail, sangat teratur dalam menjadikan semesta jagat raya. Dan ini satu hal yang luar biasa, saudara, yang membuat saya sangat yakin bahwa apa yang dituliskan oleh Musa ini merupakan satu kebenaran yang tidak terbantahkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan, kemudian kita lihat bahwa bagian-bagian yang diciptakan Allah itu tergambar secara jelas dan berurutan dengan begitu baik. Nah, ada dua cara Allah menciptakan. Yang pertama, Allah menciptakan dengan firman atau logos. Ya, ketika dia menjadikan terang, maka dia katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan kemudian bagian-bagian lain dari bumi itu dia katakan, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Dan semua jadi menurut ketentuan Allah. Tetapi sampai pada penciptaan manusia, Allah mendeklarasikan penciptaan manusia itu
karena merupakan satu ciptaan yang spesial. Dia katakan dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah spesialnya kita. Ya, Allah sampai mendeklarasikan untuk menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia, menunjukkan bahwa satu keistimewaan dibanding ciptaan-ciptaan yang Allah yang lain, bahwa manusia begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Dia merupakan susunan ya penciptaan yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak berharga di mata Allah, dia tidak ada apa-apanya, dia tidak berharga, orang frustasi kemudian mengatakan saya tidak ada harganya. Nah, ini satu hal yang bisa kita pertanyakan, di mana iman percayanya? Bagaimana dia memahami Allah begitu detail menciptakan dia, Allah begitu spesifik menciptakan dia. Kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Ada bagian ilahi yang ada di dalam diri kita. Sehingga inilah kebanggaan. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah melakukan upaya untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita bicara secara logika, barang ciptaan tinggal ganti saja atau cipta yang baru saja. Tetapi karena berharganya kita di mata Allah, karena ada bagian Allah dalam diri kita, maka dia melakukan upaya penebusan itu bagi kita semua. Dan itulah hari ini, sampai hari ini kita ada dalam iman percaya kita. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita, kita sangat merupakan orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita, ya orang percaya, manusia merupakan sentral dari seluruh proses penciptaan. Bahwa semua kehebatan jagat raya, semesta jagat raya ini, ditujukan kepada satu ciptaan yang luar biasa, yaitu manusia sebagai penggunanya. Dan inilah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang sangat luar biasa, sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 4, ya, kalau kita baca dalam Yesaya 43 ayat 4, bagaimana Allah sangat menghargai kita. Kita ini sangat berharga di mata Allah. Kitab Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Kita bersyukur, kita jadi orang-orang yang berharga di mata Allah. Kita jadi orang-orang yang hebat. Ya, itulah sebabnya kalau ada orang yang sampai mengecilkan dirinya di hadapan Allah, di hadapan orang lain, ini sangat dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua yang diciptakan Allah itu sungguh luar biasa amat baik. Sangat-sangat baik. Bahkan boleh saya katakan bahwa kalau kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan berkat, kita kekurangan dan lain-lain. Saya pikir ini masalah sudut pandang saja. Tidak paham kita bahwa sejak bumi diciptakan, sebelum manusia diciptakan, berkat itu sudah tersedia. Karena Allah menjadikan yang lain itu sebelum manusia diciptakan. Segala binatang, sumber daya alam, dan semua Allah ciptakan, baru manusia diciptakan. Sehingga berkat itu sudah tersedia bagi kita. Sehingga tidak ada lagi satu
keluhan bahwa wah kita tidak diberkati. Kalau kita lihat dari susunan penciptaan saja, kita sudah sangat-sangat diberkati. Sangat luar biasa Tuhan memberkati kita. Nah, ini yang penting kan harus kita pahami. Lalu kita melihat bahwa ketika saat ini saudara, kalau kita lihat bahwa bumi makin hari itu makin rusak, makin tidak baik ya. Kalau kita lihat akibat keserakahan manusia dan lain-lain. Nah, sesungguhnya sejak awal Allah menciptakan jagat raya dan bumi ini semuanya sangat luar biasa baik. Kita lihat dari hari pertama sampai hari kelima. Itu Allah menciptakan dan setelah dia selesai menciptakan, dia mengatakan, maka dilihat Allah baik adanya. Maka dilihat Allah baik. Dan spesialnya ketika di ayat 26 dan 27 dia katakan bahwa maka dilihat Allah sungguh amat baik. Ada satu penegasan yang spesial kepada kita manusia bahwa kita adalah ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang memang ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang cukup boleh dibilang itu pertanyaan-pertanyaan yang menguji ya. Yang menguji apakah tulisan tentang penciptaan ini benar atau tidak. Lalu ada yang bertanya juga, mungkin di antara kita dan bahkan saya juga pernah bertanya itu ketika saya belum begitu ya, dan mungkin sampai saat ini saya masih butuh juga pemahaman yang lebih. Tetapi sempat timbul pertanyaan bagaimana Musa mengetahui tentang urutan penciptaan itu. Sebab dari jarak Allah menciptakan bumi sampai kepada Musa itu sudah cukup jauh, rentan waktu yang jauh. Maka setelah saya sedikit belajar dan saya memahami bahwa Musa mendapatkan itu semua dari satu liturgi atau satu peribadatan yang sakral dengan Tuhan. Dan Tuhan mengilhamkan ya semua tulisan supaya manusia memahami ya tentang Allah. Satu peribadatan yang sakral, hubungan yang sangat khusus dengan Tuhan. Di mana disitulah Tuhan mengatakan segala sesuatu untuk ditulis oleh Musa supaya kita orang-orang percaya bisa memahami dan menghormati Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai kepada penciptaan manusia, di mana kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemudian selanjutnya kalau kita lihat bahwa pada pasal kedua dan seterusnya manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah begitu mengasihi kita dan Allah sangat-sangat cinta kepada manusia. Buatan tangannya sendiri. Buatan tangannya sendiri sehingga dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dari Kejadian pasal 1, di mana Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Kiranya ini menjadi satu berkat buat kita semua, dan selanjutnya nanti kita akan sama-sama sharing di dalam sesi berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sebelumnya saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang singkat yang Tuhan berikan untuk kami sharingkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di sesi selanjutnya kami akan berbincang-bincang untuk mendalami apa yang telah disampaikan. Dan kami bisa masing-masing mendapatkan penguatan-penguatan serta pemahaman yang lebih dari rekan-rekan yang lain. Hamba-hamba Tuhan yang lain dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Terpujilah namamu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi roh Allah yang kudus tidak pernah terbatas. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pemahaman yang lebih, supaya kami memahami arti Allah dan penciptaan Allah atas kami,
sehingga kami menghormati Allah. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Pendeta Daniel yang sudah Amin. menyampaikan Terima firman kasih Tuhan. Pak Pendeta Daniel. Sama-sama, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi.